Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem komputer. Kita kembali ke mata pelajaran sistem komputer. Untuk pelajaran kali ini, anak-anakku sekalian, kita masih berada di sistem bilangan, di mana sistem bilangan ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Adapun tujuan kita mengikuti pembelajaran ini, anak-anakku, pertama, agar anak-anakku memahami sistem bilangan, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Lalu mampu menjelaskan sistem bilangan desimal, yaitu biner, oktal, dan heksadesimal. Yang pertama, atau A, sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal menggunakan 10 macam simbol bilangan yang berbentuk 10 digit angka, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal menggunakan basis atau radix 10. Bentuk nilai suatu bilangan desimal dapat berupa integer desimal atau desimal integer atau pecahan desimal, fraction desimal. Integer desimal adalah nilai desimal yang bulat, misalnya nilai 8598 yang dapat diartikan 8598 ini yaitu 8 kali 10 pangkat 3 sama dengan 8000, 8 kali 10 pangkat 2 sama dengan 500, 9 kali 10 pangkat 1 sama dengan 90, dan 8 kali 10 pangkat 0 sama dengan 8. Lalu maka menghasilkan 8, 5, 9, 8. Absolute value merupakan nilai mutlak dari masing-masing digit di bilangan. Position value atau nilai tempat merupakan penimbang atau bobot dan masing-masing digit bergantung pada posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Absolute value merupakan nilai mutlak dari masing-masing digit di bilangan. Position value atau nilai tempat merupakan penimbang atau bobot dan masing-masing digit bergantung pada posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Bila kita bisa melihat pada tabel pertama bilangan desimal, posisi digit kanan adalah 1, maka 10 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu 2, posisi digit 2, nilai tempatnya adalah 10 pangkat 1 sama dengan 10. Lalu posisi digit 3, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Lalu posisi digit 4, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Posisi digit 5, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Oleh karena itu, nilai 8598 dapat juga diartikan dengan 8 kali 1000 ditambah 5 kali 100 ditambah 9 kali 10 ditambah 8 kali 1. Pecahan desimal ada nilai desimal yang mengandung nilai pecahan di belakang koma. Misalnya, nilai 183,75 adalah pecahan desimal yang dapat diartikan 1 kali 10 pangkat 2 sama dengan 100. 8 kali 10 pangkat 1 sama dengan 80. 3 sama dengan 3 kali 10 pangkat 0 sama dengan 3. 7 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 0,7. 5 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 0,05. Jadi menghasilkan nilai 183,75. Bila dia bisa dimengerti ini ya anak-anakku. Kita lihat saja. Lanjut ke berikutnya, yaitu baik integer desimal maupun pecahan desimal dapat ditulis dengan bentuk eksponensial. Misalnya, nilai 82,15 dapat dituliskan 0,825215 kali 102. Setiap nilai desimal yang bukan 0 dapat dituliskan dalam bentuk eksponensial standar. Exponential standard. Standard exponential form
yaitu ditulis dengan mantissa, dan eksponen mantissa merupakan nilai pecahan yang digit pertama di belakang koma bukan bernilai 0. Lalu sistem bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan yang berbasis 2, yang hanya mempunyai 2 digit, yaitu 0 dan 1. 0 dan 1 disebut sebagai bilangan binari, digit atau bit. Bilangan biner ini digunakan sebagai dasar kompetensi digital. Bobot faktor untuk bilangan biner adalah pangkat atau kelipatan 2. Sistem bilangan biner menggunakan 2 macam simbol bilangan berbentuk 2 digit angka, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner menggunakan basis 2. Nilai tempat sistem bilangan biner merupakan perpangkatan dan nilai 2 sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel 2 bilangan biner. Posisi digit 1, nilai tempatnya adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu posisi digit 2, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Posisi digit 3, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Posisi digit 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Posisi digit 5, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Atau dapat juga dituliskan dalam bentuk persamaan. AN minus 1, 2N minus 1, tambah AN minus 2, 2N minus 2. Tambah titik-titik tambah A0. Jadi demikian, kemudian lanjut. Atau dapat juga dituliskan dalam bentuk contoh soal. Berapakah nilai bilangan desimal biner berikut? Bisa dilihat contoh soalnya A1001 basis 2 sama dengan. Silakan isi yang berbasis 10 ya. Nilainya adalah berbasis 10 karena kita mencari nilai biner. Lalu bagian B 101101 basis 2. Silakan. Basis C juga bagian C juga begitu. 11100 110 basis 2 sama dengan berapa? Bisa dilihat contoh penyelesaian. 1001 sama dengan 8421 ya. 1. Jadi maka 8 ditambah 1 sama dengan 9 basis 10. Atau 10012 sama dengan 2 digit. Di 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sama dengan 1 ditambah 8 atau sama dengan 9 digit 10 9 berbasis 10. Lalu bagian B 1011101 basis 2 sama dengan A pangkat 5 kali 2 pangkat 5 tambah A pangkat 5 A pangkat 4 tambah 2 pangkat 4 tambah A pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Saya ulang ya. A pangkat 5 kali 2 pangkat 5 ditambah A pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 ditambah A pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 tambah A pangkat 2 tambah kali 2 pangkat 2 tambah A pangkat 1 kali A pangkat 2. Atau sama dengan tambah 0 A pangkat 0 sama dengan 1 kali 32 tambah 0 kali 16 tambah 1 kali 8 tambah 1 kali 4 tambah 0 kali 2 tambah 1 atau sama dengan hasilnya 32 tambah 0 tambah 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1. Hasilnya adalah 45 basis 10. Dan selanjutnya bisa kalian lihat di bagian C juga cara penyelesaiannya. Saya lanjut ya. Sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal atau octal number system menggunakan 8 macam simbol bilangan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sistem bilangan oktal menggunakan basis 8. Nilai tempat sistem bilangan oktal merupakan pangkatan dari nilai 8 sebagai berikut. Bisa kita lihat di tabel 4 bilangan oktal. Jadi tidak perlu terlalu Bapak jelaskan, mirip dengan yang bilangan desimal.
Jadi misalnya bilangan oktal 1213 di dalam sistem bilangan desimal bernilai 1 kali 83 ditambah 2 dikali 8, 2 ditambah 1 dikali 81 ditambah 3 kali 80 sama dengan 1 kali 5, 12 ditambah dan seterusnya dengan notasi bisa dilihat cara hitungannya. Lanjut. Sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal number system menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian dilanjutkan dengan abjad A, B, C, D, E, dan F sampai F. Lalu sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16. Sistem bilangan heksadesimal digunakan untuk alasan-alasan tertentu di beberapa komputer, misalnya IBM System 360, Data General Nova, PDF, 1 desimal, Honeywell, beberapa komputer mini, dan beberapa komputer mikro. Sistem bilangan heksadesimal mengorganisasikan memori utama ke dalam suatu bit yang terdiri dari 8 bit binary digit. Masing-masing byte digunakan untuk menyimpan satu karakter alfanumerik yang dibagi dalam dua grup masing-masing bagian 4 bit. Bila satu byte dibentuk dari dua grup 4 bit, masing-masing bagian 4 bit disebut dengan nibble. 4 bit pertama disebut dengan high order nibble dan 4 bit kedua disebut dengan low order nibble. Bila komputer menangani bilangan dalam bentuk biner yang diorganisasikan dalam bentuk grup 4 bit, akan memudahkan untuk menggunakan suatu simbol yang mewakili sekaligus 4 digit biner yang tersebut. Kombinasi dari 4 bit akan didapat sebanyak 16 kemungkinan. Kombinasi yang didapat diwakili sehingga dibutuhkan suatu sistem bilangan yang terdiri dari 16 macam simbol, yaitu yang berbasis 1. Yaitu sistem bilangan heksadesimal, digit 0 sampai dengan 9. Tidak mencukupi, maka huruf A, B, C, D, E, dan F dipergunakan. Misalnya, bilangan biner 1100001111 dapat diwakili dengan bilangan heksadesimal menjadi C7. Nilai heksadesimal C7 tersebut dalam sistem bilangan desimal bernilai C7 basis 16. Bisa dilihat di sini caranya. C kali 16. Pangkat 1 ditambah 7 dikali 16 pangkat 0. 12 dikali 16 tambah 7 kali 1, 192 tambah 7. Maka sama dengan 199 basis 10. Nilai tempat sistem bilangan heksadesimal merupakan perpangkatan dari nilai 16 seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi bisa dilihat pada tabel anak-anakku sekalian, inilah nilai tempatnya. Oke, jadi silakan diperhatikan dan dimengerti karena penjelasannya tidak jauh beda dengan yang biner dan sebagainya. Ya, kita ke tugas. Jadi silakan anak-anakku sekalian jelaskan bagaimana tugas ini dalam bentuk video, kemudian videonya di-upload, dikirim ke channel YouTube anak-anakku sekalian, lalu linknya silakan kirim ke komentar video ini. Terima kasih anak-anakku. Mungkin sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan, silakan berkomentar pada komentar video ini atau di grup. Terima kasih. Ini soalnya silakan dikerja. Jadi bisa dilihat ya anak-anakku. Mungkin hanya sampai di sini untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.